Di ufuk timur, di mana matahari pertama kali menyentuh daratan Asia, terbentang sebuah kepulauan yang lahir dari mitologi dan kabut samudra. Menurut legenda kuno, Jepang tercipta dari tetesan air yang jatuh dari tombak surgawi Dewa Izanagi dan Dewi Izanami, membentuk harmoni yang sakral. Kepercayaan Shinto yang berakar kuat mengajarkan bahwa setiap batu, pohon, dan aliran sungai dihuni oleh kami atau roh suci yang harus dihormati. Hingga hari ini, garis keturunan kekaisaran yang dianggap sebagai titisan Dewi Matahari, Amaterasu, masih tegak berdiri sebagai simbol kontinuitas yang tak terpatahkan. Keberadaan mereka menjadi jangkar spiritual bagi sebuah bangsa yang terus bergerak maju, namun tak pernah benar-benar meninggalkan akarnya. Selama berabad-abad, kepulauan ini terisolasi dalam sistem feodalisme yang ketat di bawah bayang-bayang pedang samurai yang tajam. Kelas pejuang ini bukan sekedar pengawal, melainkan penjaga kode etik Bushido yang menekankan kesetiaan, kehormatan, dan keberanian hingga titik darah penghabisan. Namun isolasi panjang itu runtuh ketika restorasi Meiji memaksa Jepang membuka diri dan bertransformasi secara radikal dari negeri agraris menjadi kekuatan industri modern. Dalam hitungan dekade, kimono bersanding dengan jas barat, dan kuil-kuil kuno mulai dikelilingi oleh rel kereta api yang membelah keheningan desa. Perubahan ini menjadi benih pertama dari kontradiksi abadi yang akan mendefinisikan jati diri Jepang di mata dunia. Di balik deru modernitas, denyut nadi kehidupan masyarakatnya diatur oleh filosofi-filosofi mendalam yang telah teruji oleh waktu. Ada Ikigai, sebuah pencarian makna yang membuat seseorang terbangun dengan semangat setiap pagi untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Mereka juga merangkul wabi-sabi, sebuah estetika yang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kefanaan benda-benda di sekitar mereka. Filosofi Mono no Aware turut melengkapi perspektif ini, mengajak setiap jiwa untuk merasakan empati mendalam terhadap hal-hal yang bersifat sementara, seperti gugurnya bunga sakura. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang menjaga keseimbangan batin di tengah badai perubahan zaman yang begitu cepat. Namun perjalanan bangsa ini tidak selalu dihiasi oleh keindahan estetika dan ketenangan spiritual yang puitis. Awan gelap Perang Dunia II membawa Jepang ke titik nadir ketika ledakan atom di Hiroshima dan Nagasaki mengukir trauma nasional yang tak terlukiskan dalam sejarah manusia. Reruntuhan kota dan rintihan rakyat yang kehilangan segalanya menjadi saksi bisu atas ambisi kekuasaan yang berakhir dengan luka yang sangat dalam. Trauma ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, melainkan sebuah guncangan eksistensial terhadap identitas bangsa yang sebelumnya merasa tak terkalahkan. Dari abu peperangan inilah, Jepang belajar tentang kerentanan hidup dan pentingnya sebuah perdamaian yang abadi. Keajaiban terjadi ketika Jepang bangkit dari puing-puing kekalahan dengan kecepatan yang membuat dunia tercengang dan penuh rasa hormat. Melalui disiplin yang hampir bersifat religius, mereka membangun kembali industri dan ekonomi hingga menjadi kekuatan global baru hanya dalam waktu singkat. Semangat kolektivitas dan kerja keras yang luar biasa mengubah garis pantai yang hancur menjadi pelabuhan-pelabuhan canggih yang menghubungkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Kebangkitan pasca perang ini bukan sekedar tentang kemakmuran materi, melainkan sebuah pernyataan harga diri bangsa bahwa mereka mampu lahir kembali dari kegelapan. Jepang membuktikan bahwa meski sayap mereka patah, semangat untuk terbang kembali tak pernah benar-benar padam. Kini, Jepang berdiri di garis terdepan masa depan dengan teknologi mutakhir yang melampaui imajinasi manusia pada umumnya. Di laboratorium sunyi, para insinyur menciptakan robotika canggih dan kecerdasan buatan yang mulai berintegrasi ke dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Kereta peluru Shinkansen meluncur membelah kota dengan presisi detik yang mustahil ditemukan di bagian dunia lain, melambangkan efisiensi yang tanpa celah.
Teknologi di sini bukan hanya alat, melainkan perpanjangan dari tangan manusia untuk menciptakan keteraturan di tengah kepadatan populasi yang luar biasa. Inilah wajah Jepang modern, sebuah laboratorium hidup di mana masa depan sedang ditulis setiap harinya. Dalam kesehariannya, tradisi lama tetap bernapas di celah-celah gedung tinggi dan di dalam rumah-rumah yang minimalis. Seorang pekerja kantoran mungkin menghabiskan harinya di depan monitor canggih, namun di akhir pekan, ia akan mengenakan kimono untuk menghadiri upacara minum teh yang penuh keheningan. Festival-festival Matsuri tetap dirayakan dengan penuh semangat, di mana ribuan orang memanggul kuil portabel melalui jalanan yang dikelilingi papan iklan neon. Kontras ini tidak dianggap sebagai konflik, melainkan harmoni unik, di mana masa lalu dan masa depan saling memeluk dengan erat. Bagi masyarakat Jepang, menghargai warisan leluhur adalah syarat mutlak untuk melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Namun, di balik fasad keteraturan yang sempurna itu, tersimpan tekanan sosial yang seringkali membebani setiap individu secara perlahan. Budaya kerja yang menuntut loyalitas tanpa batas dan jam kerja yang sangat panjang melahirkan fenomena kelelahan ekstrim yang dikenal sebagai karoshi. Harapan tinggi dari lingkungan sosial untuk selalu selaras dengan kelompok membuat banyak orang merasa terjebak dalam ekspektasi yang menyesakan. Di sudut-sudut kota yang sunyi, muncul fenomena hikikomori, di mana individu memilih untuk mengunci diri di kamar selama bertahun-tahun demi menghindari dunia luar. Ini adalah luka tersembunyi dari sebuah bangsa yang begitu mengagungkan disiplin, namun kadang lupa memberikan ruang bagi kerapuhan manusiawi. Sisi lembut Jepang justru terpancar melalui ekspresi seninya yang telah menginvasi budaya populer global dengan cara yang luar biasa unik. Dari goresan manga yang emosional hingga animasi Ghibli yang menyentuh jiwa, Jepang menceritakan kisah-kisah universal melalui lensa budayanya yang khas. Kuliner mereka, dari sushi yang presisi hingga ramen yang menghangatkan hati, telah menjadi bahasa diplomasi rasa yang diterima di meja makan seluruh dunia. Budaya pop ini bukan sekedar hiburan, melainkan jembatan emosional yang menghubungkan imajinasi anak muda di berbagai benua dengan estetika Jepang. Melalui seni, Jepang menunjukkan bahwa kekuatan lunak atau soft power bisa jauh lebih berpengaruh daripada kekuatan militer manapun. Alam Jepang sendiri adalah sebuah paradoks antara keindahan yang memekau dan ancaman bencana yang selalu mengintai di balik cakrawala. Gunung-gunung berapi yang megah dan pantai yang indah seringkali harus berhadapan dengan gempa bumi hebat serta tsunami yang datang tanpa peringatan. Ketahanan masyarakat Jepang terhadap bencana alam telah membentuk karakter mereka menjadi bangsa yang tabah dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka membangun bendungan raksasa dan sistem peringatan dini tercanggih, namun tetap menundukkan kepala di hadapan keagungan alam yang tak terkendali. Bagi mereka, alam adalah guru yang mengajarkan bahwa manusia hanyalah tamu sementara di atas tanah yang terus bergetar ini. Kini, tantangan terbesar Jepang bukanlah perang atau penjajahan, melainkan krisis demografi yang sunyi namun sangat mematikan. Dengan populasi yang menua lebih cepat daripada bangsa lain di dunia, desa-desa mulai kehilangan penghuninya dan sekolah-sekolah mulai ditutup karena kekurangan murid. Krisis tenaga kerja memaksa negara yang dulunya sangat tertutup ini untuk mulai memikirkan ulang kebijakan imigrasi dan peran teknologi robotika dalam pelayanan sosial. Fenomena negara perak ini menjadi peringatan bagi dunia tentang dampak dari modernitas yang terlalu fokus pada produktivitas, namun mengabaikan regenerasi. Jepang sedang berjuang mencari solusi untuk tetap relevan dan hidup di tengah kesunyian yang perlahan menyelimuti sudut-sudut negerinya. Kontradiksi antara kedisiplinan yang kaku dan kesepian yang mendalam menciptakan lanskap emosional yang sangat kompleks bagi siapapun yang memandangnya. Di satu sisi, dunia mengagumi kebersihan jalanan mereka, ketepatan waktu mereka, dan keramahan yang sangat formal yang disebut omotenashi. Di sisi lain, ada kerinduan yang tak terucapkan akan koneksi antar manusia yang lebih otentik dan bebas dari tekanan norma-norma sosial yang mengikat. Jepang seolah-olah sedang menari di atas tali tipis yang membentang antara kemajuan teknologi yang dingin dan kehangatan tradisi yang mulai memudar. Dilema ini menjadikan Jepang sebagai cermin bagi masyarakat modern lainnya yang sedang menuju ke arah yang serupa. Pengaruh Jepang di panggung internasional tetap kokoh, bukan karena senjata, melainkan karena kualitas,
estetika, dan ketahanan yang mereka tunjukkan kepada dunia. Dari otomotif yang handal hingga filosofi desain minimalis yang diadopsi secara global, jejak kaki Jepang ada di mana-mana di kehidupan modern kita. Mereka telah berhasil mengubah citra diri dari musuh dunia menjadi mitra yang sangat dihormati dan destinasi impian bagi jutaan pelancong. Keberhasilan ini adalah hasil dari kemampuan mereka untuk terus belajar, beradaptasi namun tetap memegang teguh identitas yang unik. Jepang mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa bisa tetap modern tanpa harus kehilangan jiwanya yang paling kuno. Pada akhirnya, apa yang bisa dipelajari dunia dari Jepang bukanlah sekedar cara membangun robot atau mengelola kereta api yang sangat cepat. Pelajaran sejati terletak pada kemampuan mereka untuk mencintai ketidaksempurnaan dan merayakan setiap momen singkat yang diberikan oleh kehidupan. Jepang mengajarkan bahwa kemajuan yang sejati tidak harus menghancurkan masa lalu, melainkan menjadikannya sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih bermakna. Meski mereka terus bergulat dengan tekanan sosial dan tantangan populasi, semangat untuk mencari harmoni di tengah kekacauan tetap menjadi inspirasi yang abadi. Di negeri matahari terbit ini, kita belajar bahwa keindahan terbesar seringkali ditemukan di antara retakan-retakan sejarah yang diperbaiki dengan emas ketabahan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak teknologi yang dingin, melainkan lebih banyak jiwa yang mampu melihat makna di balik setiap peristiwa, sebagaimana Jepang melihat kami dalam setiap hembusan angin. Mungkin dengan memahami kontradiksi Jepang, kita bisa mulai memahami kontradiksi di dalam diri kita sendiri, antara ambisi untuk terus berlari dan keinginan untuk pulang ke rumah yang penuh ketenangan. Jepang adalah pengingat bahwa di tengah arus waktu yang tak terbendung, ada hal-hal yang akan tetap sakri dan tak tersentuh oleh perubahan zaman.